Apakah kamu seorang jenius? Atau kamu sudah memiliki bisnis yang menghasilkan miliaran rupiah? Atau mungkin kamu baru saja mendapatkan ide yang sangatlah berlian? Jika belum, maka video ini sangatlah cocok untuk kamu. Sebagai anak pertama yang dibesarkan dalam keluarga yang melihat tinggi peran seorang pengusaha, saya selalu memiliki keinginan untuk memulai usaha saya sendiri. Namun saya tidak pernah tahu bisnis apa yang ingin saya buat. Saya selalu berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan kepikiran suatu ide bisnis yang sangatlah cemerlang. Harapan seperti ini mungkin kamu miliki sebelumnya. Berharap bahwa suatu hari nanti kamu akan tahu ide bisnis apa yang kamu ciptakan. Namun kamu ingin menunggu hingga kapan? Setelah berbicara dengan berbagai pengusaha dan mencoba untuk mengembangkan bisnis saya sendiri, saya baru menyadari bahwa ide tidaklah datang kepada mereka yang berdiam diri saja. Hari ini saya akan membahas 4 metode untuk mencari ide bisnis agar kalian, para rekan pengusaha, bisa menemukan ide bisnis kalian dan langsung menciptakan bisnis kalian secepatnya. Metode yang pertama adalah metode yang dikenal sebagai ATM. Mungkin metode ini sangatlah dikenal di Indonesia dan banyak pengusaha yang saya bicara, terutama pengusaha-pengusaha Indonesia, mereka mengetahui metode yang namanya ATM. Apa itu ATM? Jadi ATM itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama amati, kedua adalah tiru, dan yang ketiga adalah modifikasi. Ini adalah metode di mana seseorang melihat sebuah tren atau sebuah ide bisnis baru dan melihat kesempatan dalam tren atau ide tersebut, lalu melakukan metode yang pertama atau modul yang pertama, yaitu adalah mengamati. Dia mengamati terlebih dahulu apakah ini adalah ide bisnis yang bagus dan yang bisa dieksekusi sama dia. Lalu setelah dia mengamati, dia mencoba untuk meniru, atau kadang bisa dikenal juga sebagai copycat. Mungkin terdengarnya sedikit buruk ya. Sebenarnya ini adalah metode yang valid-valid saja, asalkan tidak melanggar hukum, terutama mereka yang sudah memiliki hak milik pada produk atau desain tersebut sendiri. Namun, meskipun ini adalah metode yang valid, akan ada batas pertumbuhan yang bisa dialami oleh bisnis tersebut. Karena terutama jika mereka hanya melakukan 2 metode pertama saja, yaitu adalah mengamati dan meniru. Karena pada akhirnya produk tersebut hanya akan melakukan banting harga dan perang harga saja. Maka sangatlah penting untuk melakukan hal yang ketiga, yaitu adalah modifikasi. Modifikasi ini sendiri bisa dilakukan secara modifikasi fisik pada produknya, mengubah fiturnya, mengubah desainnya, mengubah user interface-nya, atau mengubah aspek manfaatnya bahkan, atau dia bisa mengubah brandingnya saja, atau positioningnya, atau packagingnya, atau persepsi yang dimiliki oleh orang lain terhadap produk tersebut. Nah, kita tidak akan menggali dalam lagi mengenai cara mengubahnya ini dari fisik maupun secara persepsi, namun saya akan bahas di video lain. Metode kedua adalah mengenali diri kamu sendiri dan tim kamu. Teori ini juga sering dikenal sebagai Ikigai, atau bisa berhubungan dengan yang namanya Ikigai. Pada awalnya Ikigai digunakan pada tahun 794 hingga 1185 untuk membantu seorang menemukan tujuan hidup mereka. Namun Ikigai ini juga dapat kita gunakan untuk menemukan ide bisnis kita. Seperti dalam teori Ikigai, kita harus menemukan kemampuan kita, kapasitas kita, lalu kita harus menemukan apa yang kita suka lakukan, lalu juga harus menemukan sesuatu yang bisa menghasilkan uang pada saat yang sama, dan yang keempat, hal tersebut juga harus memenuhi kebutuhan orang atau sesuatu yang dibutuhkan di dunia ini. Jika tidak, tidak akan ada yang membeli produknya. Metode ketiga, yang adalah metode yang paling disukai oleh para akademis dan para startup founder belakangan ini. Pada awalnya mungkin menemukan sebuah startup ataupun memulai usaha hanya terlihat seperti alternatif dari bekerja. Namun, pengusaha yang sejati mengetahui bahwa memulai bisnis adalah menyelesaikan masalah seseorang, menyelesaikan masalah customer dengan memberikan produk atau layanan yang sesuai. Contoh dari ini adalah Airbnb. Yang dimana Airbnb ditemukan pada awalnya ketika founder tersebut sendiri menyadari bahwa dia tidak bisa membayar biaya sewa bulanan untuk apartemennya, sehingga dia mencoba untuk menyewakan kasur matras di dalam apartemennya. Atau mungkin kita bisa melihat perusahaan yang kedua, yaitu adalah perusahaan Tata.
di mana founder perusahaan Tata melihat banyak sekali rakyat India yang kehujanan selama musim atau cuaca hujan, sehingga dia memutuskan untuk menciptakan mobil termurah dan terkecil yang ada di dunia. Mungkin banyak dari kalian tidak menyadari bahwa Uber itu sendiri awalnya dimulai dari foundernya yang sedang pergi berkemah bersama teman-temannya dan harus pulang naik taksi. Saat itu juga founder Uber menyadari bahwa biaya taksi sangatlah mahal dan tidak semua orang bisa membayar taksi seenaknya. Bahkan dia pun saat ingin membayar taksi tersebut, dia merasa keberatan dan mulailah terpikir untuk menciptakan ide Uber. Seperti kita bisa lihat dari 3 contoh perusahaan ini, banyak sekali masalah yang diselesaikan oleh para startup ini. Bahkan startup ini sendiri dimulai dengan mengobservasi atau mengamati masalah yang ada di dalam dirinya, di sekitarnya, dan di teman-temannya, bahkan di masyarakat. Nah, jadi jika kita mungkin sedang bingung ingin menciptakan bisnis apa, kita bisa melihat dan mengamati masalah yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Untuk metode keempat, kita bisa saja melihat pada perubahan atau pengembangan teknologi yang baru saja terjadi di dunia ini atau di negara kita. Even in the super heavy class, or somewhere between heavy and super heavy. 5 million pounds of thrust is really crazy amount. 3, 2, you may have heard of, like Bitcoin. With near religious fervor, the blockchain believers say it's the biggest thing since the internet. Inovasi setiap harinya semakin cepat. 10 tahun ini lebih banyak inovasi terjadi dibanding 100 tahun belakangan. Contohnya adalah Jeff Bezos, penemu dari Amazon, yaitu adalah Tokopedia-nya Amerika Serikat. Jeff Bezos memulai usahanya ketika dia melihat adanya internet. Dia percaya bahwa internet bisa mengubah hidup orang. Maka pada saat itu pun dia memutuskan untuk memulai menciptakan website yang menjual buku kepada customernya. Diawali dengan buku, lama-kelamaan website tersebut pun mulai menjadi besar dan menjual banyak sekali produk seperti Tokopedia. Jadi jika kita sendiri mungkin bingung bagaimana cara membuat bisnis atau ide bisnis yang bagus, kita bisa melihat teknologi blockchain ini atau bahkan teknologi-teknologi lainnya yang bisa kita implementasikan di Indonesia. Oke, jadi hari ini kita sudah membahas 4 metode untuk mencari ide bisnis. Yang pertama adalah ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan lupa modifikasinya. Lalu yang kedua adalah Ikigai, atau mengetahui apa kekuatan kita dan kekuatan tim kita sendiri. Lalu yang ketiga adalah metode untuk melihat masalah, mengamati masalah, dan mencari solusi untuk masalah itu sebagai ide bisnis kita sendiri. Lalu yang terakhir adalah mengamati inovasi atau bahkan perubahan. Perubahan bisa dalam perubahan peraturan, perubahan teknologi, atau bahkan perubahan kebiasaan seseorang sendiri. Seperti adanya sekarang COVID, banyak sekali perubahan yang terjadi. Sebagai bonus, kita juga menciptakan PDF di bawah, di mana kalian bisa download langsung PDF tersebut dan mengisi PDF-nya dan bisa mendapatkan ide lebih banyak lagi, atau bahkan mendapatkan ide bisnis yang mungkin bagus untuk kalian. Jangan lupa subscribe dan juga berikan like pada video ini, karena pada video berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai cara menemukan ide bisnis dan juga cara untuk menilai ide bisnis, bahkan mengubah perspektif seseorang pada ide yang sama. See you in the next video.